Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Surah Sad ayat yang ke-29. Para orang tua kita yang kita hormati, imam besar kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah subuh, rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki hari yang ke-19 dari ibadah Ramadan kita 1446 Hijriah. Artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki hari 10 terakhir, di mana di 10 terakhir ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahrin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita ulang kembali untuk muhasabah kita tentang tanggung jawab kita kepada Al-Quran. Kajian ini mungkin sudah dijelaskan kemarin ketika pembahasan tentang nuzulul Quran. Kami akan mengambil satu pembahasan saja sedikit dalam pengulangan pada subuh kali ini, bahwa ada kewajiban kita terhadap Al-Quran itu yang terkadang sering kita lalaikan dan sering kita lupakan. Betul bahwa kita sudah membaca Al-Quran, mengharapkan semua kebaikan dari setiap huruf yang dibaca, mengharapkan setiap kebaikan dari Al-Quran yang kita dengarkan, karena sesungguhnya membaca dan mendengarkan Quran tidak sama dengan membaca dan mendengarkan kalimat-kalimat yang lain. Maka kewajiban kita di antara keimanan kepada rukun iman itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang dimaksudkan terutama tentu adalah bagaimana mengimani keutuhan Al-Quran itu adalah mukjizat terbesarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada kewajiban bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana semua kehidupan kita ini diatur oleh Al-Quran. Bagaimana semua aktivitas dan apapun yang kita rencanakan di masa yang akan datang juga berpola kepada apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar Nabi itu, Al-Quran yang luar biasa ini akan bisa menggetarkan kalbu kita kalau seandainya kita belum bisa memahami apa yang menjadi pesan dan apa yang menjadi penyampaian yang berharga yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui lisan Rasulullah untuk disampaikan kepada para umatnya. Salah satu di antara tanggung jawab kita kepada Quran itu adalah mentadabburinya.
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah dalam surah Shad ayat 29 yang tadi kita bacakan, Kitabun anzalnahu ilaik liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad adalah liyadabbaru, untuk engkau tadabbur, ya, untuk engkau pelajari secara mendalam, waliyatadzakkara ulul albab, sehingga akhirnya ketika engkau mentadabbur akan bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang cerdas. Sekarang bagaimana mentadabbur itu? Kita ungkapkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Di antara kaul mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa minat tadabbur an taqra wa an ta'lama annaka mukhatab bil Qur'an. Yang pertama kaum muslimin, Bapak Ibu, cara mentadabbur Al-Qur'an itu adalah engkau kemudian membacanya dan mempelajarinya, dan engkau merasakan bahwa seakan-akan Allah itu mengajak engkau berbicara langsung bersama Al-Quran. Sehingga kesimpulan yang disampaikan oleh para ulama itu, kalau kita ngaji, baca ayat, wak baca terjemah, paham apa yang dikatakan Allah, hendaklah kita memahami seakan-akan Allah itu sedang berbicara langsung dengan kita. Sehingga kesimpulannya, apa kata para ulama? Kalau ada ayat yang menceritakan tentang sebuah perintah, maka katakan kepada dirimu, Allah menyuruh engkau langsung melaksanakan perintah itu. Ketika Allah menyuruh kita untuk salat, katakan kepada diri, salat ini adalah kewajiban yang Allah perintahkan langsung kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa untuk melaksanakan siyamu Ramadan, katakan kepada diri kita, Allah menyuruh langsung kita melaksanakannya. Apapun bentuk perintahnya dalam Al-Quran yang Allah syariatkan kepada kita, katakan seakan-akan Allah berbicara langsung dengan dirimu. Yang kedua, kalau ada ayat yang menjelaskan tentang sebuah larangan, ini tak boleh, ini tolong ditinggalkan, ini jangan didekati, ini haram. Ketika Allah menyebutkan innamal khamru wal maisir, Allah mengharamkan khamar dan judi. Katakan kepada dirimu, sesungguhnya Allah sedang berbicara bahwa tinggalkanlah khamar itu dan tinggalkanlah judi itu. Ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ketika Allah mengatakan jangan kamu dekati zina karena dia adalah sesuatu yang amat keji, maka engkau mengatakan kepada dirimu seakan-akan Allah langsung yang memerintahkan, tinggalkan zina itu, jauhi dan benci ia, karena ia akan membuat malapetaka dalam kehidupanmu. Terkadang ini yang sulit kita pahami. Kita sering baca, tapi tak paham apa yang dibaca. Kalau ada orang membaca tapi tak paham yang dibaca, sampai enggak kepada pesan yang dibacanya? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu buka WA, paham enggak baca WA? Suami ngasih WA contohnya, Ma, pulangnya jangan lama-lama ya. Paham enggak, Bu? Bukti pahamnya ibu pulangnya makin lambat atau makin cepat? Pesannya kan gitu, Ma, jangan pulang lama-lama ya, jangan pulang lambat-lambat ya. Maknanya segerakan pulang. Ibu paham bacanya, ibu baca tapi nggak paham. Kira-kira cepat pulangnya atau lambat? Lambat pulangnya. Lalu tanya oleh bapak, tadi kan saya ada kirim WA sama kamu. Kamu baca nggak? Baca sih. Ngerti nggak? Ya itulah. Gitu. Baca aja gitu. Nggak ngerti. Sehingga apa yang diinginkan oleh sang pemberi pesan itu nggak sampai ke maksud dan tujuan.
Sekarang yang memberikan pesan terhadap ayat-ayat itu sampai maknanya kepada kita siapa? Allah. Dan Allah mengajarkan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah ajarkan ia kepada para sahabat untuk disampaikan kepada para tabi'in. Tabi'in diajarkan oleh para sahabat untuk disampaikan kepada atba'ut tabi'in. Sampai kemudian ulama-ulama salaf mengajarkan sampai kepada ulama khalaf. Sampailah kepada kita di akhir zaman untuk mengenal dan membaca Al-Quran dan bisa memahami dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang muliakan Allah, majlis Al-Quran itu tidak akan pernah selesai. Andaikan setiap hari kita duduk untuk mengkaji Al-Quran itu pun, habis pun usia kita, tak akan pernah selesai. Karena begitu besarnya kandungan dari setiap ayat yang Allah sampaikan kepada kita, begitu banyaknya hikmah yang terkandung dari semua syariat yang Allah tetapkan dan disampaikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu adalah sebagai dusturuna, sebagai imamuna, sebagai pemimpin yang amat tinggi yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Dia dijadikan sebagai imam untuk diikuti dalam semua tindakan dan perbuatan sehingga manusia itu akan selamat dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada kajian yang mengundang para faqih tentang Al-Quran yang setelah ini duduk untuk mengkaji Al-Quran. Banyak pakarnya. Kami sangat dangkal ilmunya tentang itu. Banyak lebih alim tentang itu. Dan silakan nanti diundang mereka, mungkin kajian-kajian setelah Ramadan, ya, ayat per ayat dibahas satu demi satu dengan pakarnya yang mengerti tentang tafsirul Quran, sehingga bisa menyajikan informasi-informasi yang ada dalam Quran itu, sehingga kita bisa memahaminya. Mungkin dimulai dari juz 30, ayat-ayat pendek, yang biasa kita jadikan sebagai langganan solat kita. Kan iya kan Pak, Bu? Langganan kita ayat pendek atau ayat panjang? Juz 30 atau juz 29? Juz 30 kan? Juz 30-nya pilih lagi yang paling awal atau yang paling akhir? Yang paling akhir. Berarti yang paling akhir apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas. Paling trikul. Hah? Ya, qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah ina atau ina. Luar biasa. Nah, ini pilihan kita. Nah, itu pun sudah sering kita baca. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Sama-sama enggak? Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbi. Sama awalnya. Ya, Bapak Ibu. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Yang kedua, yang pertama, aku berlindung kepada Allah yang menguasai Rabbil falak. Ya kan? Tuhannya segala manusia. Ini Tuhannya segala waktu subuh. Kenapa dibedakan? Di Qul a'udzu birabbin nas ditambah sama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa ada 3? A'udzu birabbi. Ya, yang kedua malikin nas, yang ketiga adalah ilahin nas. Kenapa tidak disebutkan di pada qul a'udzu birabbil falak? Qul a'udzu birabbil falak, malikil falak, ilahi? Tidak begitu. Kenapa cuma 1 pada qul a'udzu birabbil falak? Kenapa 3 pada qul a'udzu birabbin nas? Nanti dikaji. Ya, itu namanya tadabbur. Ada hikmah. Dan kenapa sebegitu? Mana yang lebih dahsyat? Kejahatan subuh atau kejahatan manusia? Di situ kajian yang nanti yang dijelaskan oleh para ulama. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga akhirnya setiap ayat yang kita baca itu, apalagi dibantu dengan sekarang banyak Quran tafsir yang sudah diterjemah,
bisa kita telaki untuk membukanya secara kemampuan kita, walaupun nanti tetap berguru kepada yang alim. Tak cukup sendiri. Jangan Al-Quran diterjemahkan sendiri dengan akal dan logika. Nanti bisa sesat dan menyesatkan. Harus berguru dan cari yang paham dan ahli tentang itu untuk bisa menjelaskan kepada kita, sehingga kemudian kita punya pemuasan yang luas dan begitu paham sangat indahnya Al-Quran berbicara tentang ilmu, tentang kehidupan, tentang alam, tentang apapun. Sempurna sudah Allah jelaskan dan kemudian dibuktikan dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan merasa Al-Quran itu betul-betul menjadi energi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau umat ini Bapak Ibu sudah mau mentadabbur Quran dengan baik, sehingga arah kehidupan mereka mengikuti Al-Quran, itu musuh-musuh Allah sangat takut kepada kaum muslimin. Karena sesungguhnya yang sangat ditakutkan oleh mereka adalah ketika umat ini kembali kepada Quran. Makanya segala makar dan tipu daya mereka ingin selalu menjauhkan semua kita dari Al-Quran. Termasuk generasi-generasi anak-anak milenial kita. Sekarang namanya generasi Gen Z, apa namanya? Gen Z apa? Hah? Besok apa lagi nama itu? Kita tidak tahu lagi. Ya kan? Kolonial, milenial, Gen Z, Gen Z. Nah, besok apa lagi Pak? Nah, zamannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Bagaimana cara kita tadabbur kepada ayat? Maka ulama mengatakan, ya, engkau membaca, engkau mempelajarinya seakan-akan engkau mukhatab, ya, bil Quran. Engkau langsung yang berbicara dengan Quran dan Allah langsung berbicara denganmu tentang apa yang dipesankan di dalam Al-Quran. Yang kedua, kata ulama, wa minat tadabbur an tatadzakkara bima fil Quran. Yang kedua, engkau, kata ulama, mentadabbur Quran itu engkau memikirkan apa yang dimaksudkan oleh Allah yang ada dalam muatan Al-Quran itu. Memikirkan. Sehingga banyak ayat-ayat yang dijelaskan Allah kepada kita, mengundang kita untuk berfikir tentang kemahabesaran Allah. Dulu udah pernah kita jelaskan, kalau kita buka nanti surah Al-Waqi'ah di rumah, Al-Waqi'ah yang sering ibu bapak wiridkan itu, ya, nanti akan terlihat gitu. Bagaimana Allah menjelaskan tentang kemahabesarannya terhadap ilmu yang dahsyat, agar manusia bisa berfikir menggunakan logika dan akalnya untuk tunduk kepada Allah. Sebab sekarang ini ada orang yang kemudian lebih mentuhankan akalnya ketimbang Quran. Akalnya lebih tinggi ketimbang Quran. Quran diletakkannya di bawah akal mereka. Inilah orang-orang liberal. Ya. Orang-orang yang membutuhkan akal mereka untuk berfikir logika, lalu menentang Al-Quran. Kalau tidak cocok dengan Quran akalnya, maka dia tinggalkan Quran. Tapi kalau Quran cocok dengan akalnya, barunya pakai Quran. Ya, enggak bisa. Akalmu wajib tunduk kepada Al-Quran. Jangan paksa Quran tunduk kepada akalmu. Inilah. Kadang-kadang orang di akhir zaman yang kemudian menyeleneh. Dan bahkan akhirnya sesat dan menyesatkan. Enggak bisa, Bapak Ibu. Maka, apa di antara bunyi ayat yang sering kita pahami dan kita dengarkan? Ya. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Ya, ini banyak nih. Afara'aitum ma tahrusun. Hal antum tazra'un am nahnu zari'un. Ada menanam toruang di sini? Masih ada toruang? Kok habisnya kini orang butuh air kapuaso-puaso. Tak tanam lain. Kacang panjang? Habis juga. Derak kamu buat pical lagi ibu kamu puaso. Ha? Apa kata Allah? Yang memasukkan bijinya ke tanah itu siapa? Kita. Itu ikhtiar. Yang menumbuhkan biji itu menjadi tanaman yang subur siapa?
Adakah manusia dengan teknologi yang canggih punya kuasa untuk menumbuhkan dan menghidupkan satu pohon saja? Nggak usah dulu jutaan pohon lah. Satu aja. Dengan kekuasaan teknologi yang paling canggih, dia bisa menentukan pohon ini pasti hidup dan pohon ini pasti nggak hidup. Nggak ada rumusnya. Ya. Kalau ada kemudian manusia yang bisa buat seekor nyamuk, maka manusia akan buat nyamuk itu. Yang bisa dilakukan adalah mengkloning nyamuk. Ya kan? Mengkloning bisa. Tapi menciptakan seekor nyamuk, mereka tak bisa. Tak akan bisa. Nah, sekarang orang lebih canggih lagi. Ingin menghidupkan orang sudah mati agar hidup lagi. Sudah dibuat sekarang eksperimennya di Cina. Bayanglah Pak tuh. Dia ingin melawan kehendak Allah gitu. Dia coba ingin menghidupkan manusia yang sudah mati, dihidupkan lagi. Bapak yakin bisa? Atau Bapak mulai, ini kok kalau jadi gue gawat. Kalau Bapak sudah yakin pula, berarti Bapak tertipu dengan ilmu-ilmu teknologi yang melampaui Allah. Tidak. Ya, yang maha menghidupkan dan mematikan siapa? Ya Allah gitu. Itu hanya Allah. Seorang beriman harus yakin begitu. Jadi jangan keilmuan-keilmuan teknologi yang canggih itu membuat kita silau lalu melupakan kehebatan Allah yang maha dahsyat. Di situ nanti bisa membuat pikiran kita menjadi rusak. Ya Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang tadi apa yang kamu tanam, kalian yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan. Ya. Andaikan kami hancurkan dia tiba-tiba, enggak ada yang bisa menghalanginya. Maka ada istilah orang gagal tanam. Ada istilah orang gagal panen. Gitu kan? Kalau gagal tanam berarti enggak jadi hidup dia. Mati semua. Baru ditanam padi itu kena hama, langsung membusuk batangnya. Ya. Langsung ketika mau panen kena hama, burung yang datang kah? Mancik tikui lah yang mabikannya. Ini gagal panen namanya. Allah ingin tunjukkan, engkau tak punya kuasa untuk menentukan hasil yang terakhir. Tentu aku yang menentukan. Makanya, apakah kalian menumbuhkan atau kami? Ayat berikutnya apa kata Allah? Tadi kita bacakan. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Hal antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Itu ayat luar biasa, semua ayat luar biasa. Ini mengajak kita berpikir, apakah ini menjadi ibrah bagimu? Anta tazakkara bima fil Quran. Engkau mikirkan enggak apa yang ada dalam Quran itu, kata Allah. Itu tadabbur. Maka pernahkah engkau pikirkan air yang kau minum? Puasa ini coba. Ketika berbuka itu Bapak Ibu, lakanai di air satu teguk aja, la Rasulullah pelong sadoya. Ya enggak? Coba minum air putih atau akan korma cie mamanya minum air putih aja itu. Kira-kira siap tu langsung tarawih bisa enggak? Bisa enggak tarawih langsung? Padahal tadi itu berapa piring yang ada awak makan? Biasanya sarapan pagi lah lontong, tambah lo pecal, tambah lo apa boleh Bu? Ketoprak, tambah lo macam-macam lah. Masuk sado tu. Coba lah kalau di Ahad tu banyak makanan situ, goreng pisang masuk aja. Ya, lontongnya masuk aja. Kopi lewat aja. Ya enggak? Luar biasa. Sekarang ketika berbuka dengan satu teguk air putih, hilang semua lapar dan dahaga. Dahsyatnya air tu. Nah, sekarang Allah kata kepada kita, engkau pikirkan enggak tuh air tuh? Siapa yang menjadikan dia tawar? Siapa yang menurunkan dia dari langit? Engkau yang turunkan atau kami yang turunkan, kata Allah. Manusia tak punya kuasa menurunkan hujan dari langit untuk turun ke bumi. Kalaupun sudah dibuatkan upaya untuk ngebom dengan garam di atas sana. Berapa miliar biaya dibutuhkan oleh manusia, terkadang tak sampai sesuai dengan sasaran. Di siko unggu api, kau harus padamkan. Dan di ujung sinan turun hujan. Ya Pak? Yang dia mau dipadamkan ni api di sini nih, karena hujan buatan ini buat karena musim panas, tapi hujan ini turun di sana. Siapa yang mengawarkan hujan turun dari sana?
Makanya kalau nanti musim mendung datang, Bapak Ibu punya hajat, nggak usah dibawa pawang. Minta sama Allah. Iya. Minta sama Allah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yakin nanti Allah yang bantu. Yang ngatur hujan itu Allah. Nggak usah pakai pawang. Ya, bertawasul dengan amal soleh. Minta, baca sholawat. Minta sama Allah, ya Allah, aku punya hajat. Ini hujan mau turun. Yang maha mengatur engkau. Kalaupun hujan ini turun, nggak ada satu pun bisa menolak. Tapi saya punya hajat ya Allah. Bisa engkau geser hujan ini ke tempat lain dulu dengan izinmu. Bisa nggak minta begitu? Salah nggak kita minta? Ya nggak salah. Ya kan? Digeser sama Allah tuh, hujan tuh. Yang salah itu begini. Sudah digeser sama Allah. Kalian tahu nggak tadi? Kenapa tiba-tiba hujan tuh nggak jadi turun sini? Siapa yang menggeser? Itu udah doa ambo tadi itu. Itu nggak boleh. Hanya aku diri, kau nak tahan. Itu yang masuk setan di situ. Ya, akhirnya dia bangga. Saya ini soleh, makanya doa saya langsung dikabul. Akhirnya situ kena. Ya, Ibu. Nah, tidak boleh yang begitu. Nah, silakan. Nah, ini air gitu. Termasuk juga kata Allah, apakah mau pikirkan itu api? Api itu siapa yang menjadikan dia bisa membakar? Makanya kan kita saksikan kebesaran Allah kemarin kan dengan api itu. Satu negeri yang hebat itu bisa habis gitu dalam hitungan jam gitu. Coba siapa yang ngatur itu? Berapa teknologi canggih diarahkan untuk memadamkannya? Logikanya, dengan kehebatan dia yang paling hebat itu, selesai dalam hitungan detik. Selesai dalam hitungan menit. Tapi enggak. Ya, disulukan air, kok makin nyala apinya. Gitu. Siapa yang punya kuasa itu? Enggak bisa. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita pikirkan tentang kemahasan. Dan termasuk satu ayat yang sering kita dengar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Tentang dirimu sendiri. Nih, tubuh kita ini. Pernah nggak kau pikirkan? Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau ada orang yang sudah mampu memikirkan tubuhnya saja, menjadikan itu ayat-ayat Allah untuk berfikir dan menjadi ibrah, itu sudah cukup untuk membuat dia taat kepada Allah. Nggak usah lu alam yang luas sendiri. Diri aja dulu. Makanya, apakah kamu tidak melihat tentang kemahabesaran Allah pada dirimu? Apalah, wa fi anfusikum apala tubsirun. Kenapa engkau tak coba memperhatikan tubuhmu? Coba, tubuh ini kaya atau tidak? Kaya. Kayanya luar biasa. Bapak, ada kemarin jamaah kita, dia cangkok ginjal. Cangkok ginjal. Berapa miliar biaya? Itu satu ginjal. Sudah dicangkok, apakah kemudian seperti biasa atau tetap ada yang tidak maksimal? Tetap ada yang tidak maksimal. Iya kan? Tetap tidak sempurna dia. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa berbuat, tapi manusia tak bisa mencapai apa yang dia inginkan. Melawan kehendak Allah yang luar biasa itu, enggak ada satu kuasa untuk bisa membendungnya. Ya Bapak Ibu. Coba lihat. Tubuh kita ini melahirkan energi hebat. Di sisi kesehatan, coba lihat. Betapa banyak maintenance kesehatan itu lahir dan melahirkan banyak ahli, itu gara-gara satu tubuh saja. Kita berobat ke Singapura lah, kemana gitu ya. Itu kan mengurus satu tubuh ini aja. Ya Bu. Sehingga akhirnya tidak ada, jarang dan mungkin sulit untuk mendapatkan seorang dokter yang ahli di semua kedokteran dan bidangnya. Enggak ada. Adakah dokter yang ahli? Dia ahli mata, dia juga. Ahli jantung, dia juga. Spesialis paru, dia juga. Spesialis kulit, dia juga. Spesialis kecantikan, dia juga. Ada dokter gitu. Anda usahlah banyak. 3 in 1. Datang ke situ, nak berubah mata, masuk ke dalam dokter. Ruang dokter. Ibu sakit apa? Kamu sakit mata, Pak. Berubah. Kok salah kamar, Pak? Kok dokter jantung? Atau dia mengatakan, saya juga ahli dokter jantung. Dokter mata juga. Ada yang gitu? Gak ada.
Dan untuk mengurus satu tubuh dan satu bidang sakit saja, luar biasa. Makanya Masya Allah tuh, dengan satu tubuh manusia dibutuhkan beberapa ahli untuk mengurus dan melihatnya. Bukan mengurus, tapi menganalisa saja. Sakitnya apa, ininya apa, itu dibutuhkan. Coba, ahli jantung, ahli paru, ahli, apa lagi? Penyakit dalam, ahli saraf, ahli tulang, ahli, macam-macam lah ahli. Coba, Allah cukup dia sendiri mengaturnya. Tinggal kita menjaga. Maka kalau kita memperhatikan itu menjadi ayat Allah, itu akan bisa melahirkan energi ketaatan. Ya Allah, betapa maha kuasanya Engkau dan maha rahmannya Engkau. Menciptakan satu lidah ini untuk bisa menikmati makan, ya Allah. Enak ternyata makan ini. Karena mulutku tidak sariawan, ya Allah. Coba Engkau titip sariawan satu. Asam pedas di depan, tak terjadi termakan. Coba lihat. Asam pedas enak. Sambal enak. Semua enak. Lidah sariawan. Sodap makan tak? Nah, coba lihat. Diambil sikit aja sama Allah. Tapi kadang kita lupa. Lupa. Makanya acuk-acuk lah berkacuk. Acuk-acuk bercamin di rumah. Tengok badan lu tu. Tengok tubuh tu. Lemo dia dulu. Tak. Ya kan? Itu ayat-ayat Allah yang harus kita pelajari. Dan ini, kalau kita mampu bertafakkur untuk mentadabbur ayat ini, ternyata pada diri kita saja, itu terdapat ayat-ayat yang membuat kita harus berfikir tentang bagaimana tubuh ini menjadi luar biasa. Hari ini, betapa manusia hidup karena satu tubuh. Iya, Ibu. Hari dengan zaman-zaman teknologi yang canggih, dengan berbagai kebutuhan kecantikan dan kesehatan, hari ini betapa ya munculnya bisnis-bisnis baru gara satu tubuh saja. Skincare itu dia kan dia cik muka tu. Bu, skincare itu munculkan dia cik koirnya. Muncul skincare. Itu baru nata kulit wajah itu. Belum lagi kulit yang lain lagi merek produknya. Bayangkan, Masya Allah. Sekarang Allah berikan itu nikmat besar bagi dirimu. Kenapa engkau enggak jaga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu yang muliakan Allah, apa yang disebutkan para ulama tentang tadabbur itu adalah wa minat tadabbur an ta'bira bi ayatil Qur'an. Di antara tadabbur itu adalah engkau mengambil pelajaran terbesar dari semua apa yang Allah sampaikan dalam Quran. Ya, tadi sudah kita singgung sedikit. Bahwa tidaklah Allah berbicara tentang satu ayatnya kecuali ada manfaat yang luar biasa ketika kita mempelajari dan mengambil kesimpulan pada ayat itu. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, kita betul-betul hidup bersama energi Al-Quran. Ya. Semuanya berlandaskan kepada apa yang disampaikan oleh Allah melalui Quran yang diterjemahkan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ia menjadi satu penegasan dalam semua perbuatan yang akan kita lakukan menjadi sebuah tindakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah banyak mengulang kisah-kisah umat-umat terdahulu dalam Quran. Kan ya kan? Sampai satu Quran, satu ayat, satu surah itu disebut namanya Al-Qasas. Ya Ibu. Al-Qasas itu kisah-kisah. Tetapi banyak ayat surah yang lain yang namanya tidak Al-Qasas, tetapi menceritakan tentang umat terdahulu. Cerita tentang surah Al-Baqarah, bercerita tentang Bani Israel dengan sapi betinanya. Iya kan? Menceritakan keluarga Ali Imran. Menceritakan kemudian siapa lagi? Ada Yunus, ada Hud, ada An-Namal, semut dengan kisah Nabi Sulaimannya. Coba lihat tuh. Kenapa kisah-kisah itu diulang lagi sama Allah? Padahal kejadiannya sudah ribuan tahun yang lalu. Kenapa Allah angkat lagi dalam Quran? Untuk menjadi pelajaran. Ya, kisah tentang Sulaiman yang Allah angkat ketika harus memintakan Ratu Balkis istananya ke depan matanya atau di depan Nabi Sulaiman. Kisah itu diangkat. Kisah itu memberikan satu pelajaran, mana yang lebih hebat, orang beriman atau seorang jin ifrit? Baik. Mana yang lebih hebat? Seorang yang beriman atau seorang jin ifrit, bosnya segala jin?
Ketika Nabi Sulaiman berkata, siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan Ratu Balkis lebih cepat? Paling cepat. Kata Ifrit, saya. Seberapa cepat kau bisa mindahkannya? Secepat engkau berdiri dari tempat duduk. Gimana itu? Duduk nih. Berdiri. 1, 2, 3. Dan sampai itu istana Balkis depan. Kata Sulaiman, adakah di antara kalian yang bisa lebih cepat dari itu? Ana ya Sulaiman. Secepat apa engkau bisa? Biiznillah, dengan qadra Allah. Saya bisa lebih cepat. Secepat apa? Secepat matamu berkedip. Gimana itu? Coba. Allah nggak sebutkan nama ini dalam ayat itu siapa namanya. Tapi beliau disebutkan ahli kitab, ahli ibadah. Artinya apa? Orang-orang beriman bisa melampaui seorang jin yang hebat gitu. Kekuatannya hebat gitu. Tapi dengan izin Allah. Dia berminta kepada Allah, dia datangkan Ratu Balkis dan istananya dalam hitungan secepat mata berkedip. Ting, langsung tiba tuh. Ya kan? Bisa, Bu? Coba Ibu bayangkan auto mewah tuh. Ting, tibonya. Bisa? Kita ini siapa? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa dikisahkan? Mengambil ibrah. Sama. Kenapa Allah kisahkan Sulaiman dengan bala tentaranya? Kalau saya ceramah di depan-depan ya pegawai atau apa. Itu ayat adalah penegasan tentang sebuah sikap mental kedisiplinan dan orang-orang yang hebat bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Ya. Wa tafaqqadat tayr. Ketika dia absen dan cek pasukannya dari kalangan hudhud, maka apa kata Sulaiman? Ma aral hudhud. Aku tak lihat dia hadir. Ya, amkana minal ghaibin. Jangan-jangan dia enggak datang ya, kata Sulaiman. Sulaiman itu tegas. Awas ya. Kalau nanti dia enggak datang, tak beri alasan, la u'adzibannahu 'adaban syadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kalau dia datang nanti tak bisa memberikan alasan, atau kalau dia tak datang juga, maka aku berikan azab yang besar. Apa kata ulama? Aku cabuti bulunya, aku jemur di tengah terik panas, disuruh biar ulat semut-semut itu memakan dagingnya. Begitu. Ya, tegasnya ada. Jadi kalau ada karyawan kita pakai fingerprint, lalu dia kata, kok gini kali sih? Berarti nggak paham dari Islam tentang aturan. Ya, Pak. Itu Islam itu luar biasa. Kalau enggak, kata juga, aku beri SP1, dan SP juga, SP2 lagi. SP2 juga enggak, SP3 lagi. SP3 enggak juga. La azbahannahu. Kalau enggak juga, kata Sulaiman, aku sembelih kepalanya. Makna kita yang sekarang apa? Ya udahlah, berhentikan aja. Nah, itu deh. Islam itu. Saya bilang enggak Islam. Orang kadang-kadang bilang, kok begini kali? Enggak, itulah Islam. Karena Anda diberi amanah, Anda diberikan hak. Anda diberikan apa yang Anda minta. Tapi kalau Anda enggak jalankan tugas, berarti Anda melanggar aturan. Indisipliner, itu ada hukumannya. Itu Islam. Tetapi Hudhud datang dalam itu gopo-gopo. Ya, dia katakan, aku lewati sampai ke negeri Sabah. Dari Palestina, dia terbang sampai ke Sabah sana. Ya kan? Di Yaman. Maka kemudian aku lihat ada kerajaan wanita, dipimpin wanita, yang rakyatnya banyak, tapi disembahnya matahari. Kau benar nih? Iya, aku bertaruh dengan kebenaran apa yang aku sampaikan. Kalau gitu, aku kirim surat ya. Kau bawa nih. Wa innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka tugas Hudhud itu banyak. 3. Yang pertama adalah menjadi sumber air. Yang kedua, investigasi tentang negara lain. Yang ketiga, menaungi Sulaiman di atas udara. Jadi, tak ada yang tak berguna dalam hidup ini. Makanya semua, apapun dan siapapun, punya manfaat dalam hidup. Oleh itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka banyak Allah kisahkan kembali kisah-kisah dalam Al-Quran untuk menjadi ibrah agar kita bisa mengambil manfaat terhadap kisah itu, apa hikmah yang Allah tawarkan kepada kita. Lain lagi Ashabul Kahfi, lain lagi Ashabul Ukhdud, banyak lagi kisah Al-Quran yang lain, yang kalau kita siapkan waktu, sesungguhnya sampai mati pun kita tak selesai untuk mempelajari Al-Quran itu. Bapak Ibu, apalagi membaca lu pandai berhenti lu belajar. Bilo lu kan pandai deh. Nyu baca lu pandai dah mau belajar leh. Ya Rabb, inilah kelemahan kita.
yang harus kita perbaiki sama-sama. Baik, kalau untuk membaca hari ini imam kita sudah bagus, ya hafalannya bagus, ya. Makanya saya mulai enggan jadi imam. Imam udah bagus. Saya mau jadi makmum aja. Ya, enak jadi makmum lagi. Nah, karena imam itu tanggung jawabnya berat. Dia memimpin, menyelamatkan semua bacaan jamaah. Jadi kalau kita jadi makmum ini enak pula kan, dipimpin oleh imam yang bagus. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, manfaatkan tuh imam. Belajar tahsin sama dia. Ya kan? Perbaiki bacaan Bapak-bapak. Jauh-jauh datang dari sini, di mana? Bandung. Ilmunya nggak diambil, sayang. Jangan hanya suruh jadi imam saja. Imam iya, itu tugasnya. Tapi ada tugas yang lain. Jadikan dia tempat kita belajar. Menimba ilmu, tahsinnya, perbaiki, alif hurufnya, dan semuanya. Insya Allah, itu manfaat yang luar biasa. Terima kasih ya Bunda, atas waktu yang diberikan. Ini mengulang-ulang kaji saja tentang bagaimana tadabbur terhadap Al-Quran yang kita selalu peringati dalam nuzulul Quran. Terima kasih ya Bunda. Mari kita siapkan menyambut 10 terakhir Ramadan dengan mengejar kesempatan Lailatul Qadar. Amin. Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.